Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita kuduskan hari perhentian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita nyanyikan sebagai nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sembari kita menerima kembali hukum kasih dari Tuhan. Terambil dari Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentu saja ketika kita jujur mengakui di hadapan Tuhan, maka banyak cacat dan celah di dalam kita melaksanakan dan menyatakan kasih Tuhan.
Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Suaramu. Diriku
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang dalam ibadah ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita sambut dan kita sanggupi dengan bersama-sama untuk menerapkan berita anugerah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini meski kami harus jarak jauh, meski kami harus tidak bertatap muka di dalam kami bersekutu beribadah, namun Tuhan memberikan keleluasaan kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah dalam keluarga-keluarga kami pada saat ini, dan saat ini tiba saatnya kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan kiranya menuntun kami, Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan dan kebijaksanaan di dalam kami menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit
dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini kita beri tema yaitu Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Saudara sekalian, kita sepakat bahwa ketika kita dalam kondisi yang capek, lelah karena seharian bekerja, pasti tempat yang sunyi, tempat yang nyaman, juga mungkin makanan yang enak, itu menjadi dambaan setiap kita. Sehingga paling tidak ketika kita sudah masuk dalam suasana itu, kita bisa melepas lelah, kita tidak haus lagi, kita kenyang dan kita merasa nyaman. Namun tidak demikian dengan kisah yang baru saja kita baca dalam perikop ini. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus dan juga murid-muridnya yang sangat padat dan tidak seolah-olah tidak mengenal lelah karena memang banyak yang harus dilayani. Saudara sekalian, pelayanan Yesus selalu didasari belas kasih-Nya kepada orang-orang yang sesat, ibarat domba yang tidak mempunyai gembala. Begitu padat pelayanan Yesus, begitu banyak kebutuhan yang harus dilayani, sehingga waktu untuk beristirahat dan juga waktu untuk mereka makan tidak ada waktu lagi, dan mungkin memang tidak sempat karena banyaknya pelayanan. Bahkan rencana Yesus mengajak para murid untuk ke tempat yang sunyi, jauh dari kerumunan, itu juga gagal. Dorongan kasihlah yang membuat Yesus tetap melayani mereka. Makan dan istirahat pun terlupakan. Yang terpenting saat itu adalah melayani kelaparan rohani orang banyak. Dan ketika pada saat itu sudah dihadapkan dengan banyak orang yang berkerumun, Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu dilakukan sampai-sampai tidak mengenal waktu. Dan ketika menjelang malam, para murid Yesus itu kemudian diliputi dengan rasa was, rasa kekhawatiran karena memang sepanjang hari belum makan dan minum. Padahal tidak hanya para murid dan juga Tuhan Yesus yang pada saat itu butuh makan dan minum, tetapi juga orang-orang yang mengerumuni mereka, orang-orang yang ingin mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, mereka juga membutuhkan makanan. Maka para murid mengusulkan kepada Yesus agar orang banyak itu disuruh untuk masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk membeli makanan buat mereka. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus menyuruh para murid untuk memberi orang banyak tersebut makan. Nah, saudara sekalian, sesuatu yang mungkin aneh. Para murid saling berpandang mata karena mereka bingung. Mereka saja tidak dan belum makan.
Dan bahkan mereka juga lupa apakah mereka membawa bekal atau tidak. Namun pada saat itu, di saat mereka bingung, Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid meneliti, memeriksa apakah ada makanan di sekitar di tempat itu. Dan setelah diperiksa ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Oleh Tuhan, 5 roti dan 2 ikan ini diterima dengan suka hati. Tuhan tidak ngerundel kenapa hanya sedikit dan lain sebagainya. Tetapi yang sedikit ini diberkati oleh Tuhan. Yang sedikit ini didaya gunakan oleh Tuhan. Sehingga ketika sudah diberkati dan dipecah-pecahkan, kemudian dibagikan bagi mereka yang mengerumuni Tuhan, mereka sangat puas, mereka kenyang. Bahkan apa yang sudah dibagikan itu setelah diberkati, mereka melihat ada sisa-sisa makanan yang itu jumlahnya juga banyak. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak makan sampai kenyang, bahkan sampai bersisa yang banyak juga. Ini suatu realita yang luar biasa. Hal itu terjadi karena ketajaman mata rohani yang sangat dalam dari Yesus. Yesus menangani kelaparan rohani, tetapi juga sekaligus jasmaninya juga dicukupi. Sebuah pembelajaran bagi para murid Yesus yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri dalam pelayanan yang holistik ini. Dan juga buat kita yang pada saat ini membaca kisah ini. Meski kisah ini tidak asing bagi kita, terlebih juga bagi anak-anak kita sekolah minggu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah pelayanan kita di masa pandemi ini digerakkan oleh belas kasih Kristus atau hanya sekedarnya atau bagaimana? Belas kasih itulah yang akan memampukan kita berkorban dalam melayani. Karena belas kasih Tuhan, maka yang sedikit, yang kecil ini bisa berdaya guna yang luar biasa. Menjadikan banyak orang tidak hanya heran, tetapi ingin mengikut Tuhan selamanya. Dan ini juga menajamkan kepekaan hati dalam melihat kebutuhan orang banyak di sekitar kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki agar kita yang sudah ditolong, kita yang sudah diberkati, hidup kita selalu bersinar baginya. Melalui perilaku, melalui pelayanan yang sederhana, pelayanan-pelayanan holistik, di mana saat ini memang di sekitar kita banyak yang membutuhkan. Mari kita berpeka hati untuk menyambut saudara-saudara kita untuk kita layani. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuki saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang dalam hal ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa memberikan kemurahan dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena Engkau berfirman bagi kami, untuk kami saling mengasihi dan saling melayani, untuk meneruskan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, dalam suasana pandemi saat ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Tuhan berkati Ananda Christopher Abimanyu. Tuhan berkati Ibu Sulistiowati,
Ibu Pergilah, Ibu Bibit Rudiati, Bapak Purbadi, demikian juga Ananda Wilar Galvan Setiawan. Tuhan berkati Ibu Kusuma Wijayanti, Ibu Novita Galuh Yuniarsih, juga Bapak Ibu Subadi. Tuhan kuatkan imunitasnya sehingga dalam berperang melawan COVID dimenangkan dan dapat melalui segala yang sampai saat ini membuat keprihatinan juga pergumulan yang mendalam bagi saudara-saudara kami yang tersebut di atas. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati dan senantiasa memberikan pemulihan kesehatan. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan kiranya memberkati Bapak Sudaryono, Ibu Priyo, begitu pula Ibu Elizabeth Wastini, Bapak Setio Suwito. Tuhan berkati Bapak Kumardi, Bapak Ponidi, Bapak Wawan di wilayah 4. Juga Tuhan berkati Ibu Sumardi, Ibu Ratna Putri Yusminarni, dan juga Ibu Sri Hastuti. Berkati saudara-saudara kami ini yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih akan menopang mereka dan mengembalikan kondisi sehat seperti sedia kala. Kami menyerahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, para adiyuswo GKJ Sumberagung seluruhnya. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan iman dan imunitas mereka. Anak-anak kami yang masih rentan terhadap penyakit juga Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, memberikan kesehatan. Berikan kesehatan bagi kami semua, jemaat Tuhan GKJ Sumberagung dimanapun berada. Kami yakin belas kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu dalam kami menunaikan tugas tanggung jawab kami, dalam kami beraktivitas di masa-masa pandemi. Terlebih kami saat ini juga masih memasuki suasana PPKM darurat, dan kami mendengar bahwa PPKM darurat ini juga akan diperpanjang. Mohon Tuhan kiranya memberkati setiap kami agar bijak di dalam kami mensikapi kondisi yang ada, agar kami tetap patuh pada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yang untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menghaturkan persembahan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati seberapapun yang kami kumpulkan, agar semua bisa kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Tuhan kiranya melindungi, memberkati dan memberikan hikmat-Mu dalam mengelola roda pemerintahan di negara kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyudahi ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2 sambil berdiri. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
Mari bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.